Halo guys, jumpa lagi. Hari ini gua senang sekaligus sedih ya. Senang, sedih, sekaligus bingung. Nanti gua akan sampaikan. Ya, seperti biasa gua mau disclaimer dahulu guys, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini, di Pajak Smart ini, dan di channel ini adalah semuanya pendapat pribadi gua 100% guys. Ini bukan kajian akademis ya, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya guys. Walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi gitu, tetapi video ini bukanlah video saran profesional konsultan pajak guys. Ini tuh hanyalah istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi lah kita sesama teman gitu guys. Ya teman-teman semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Kalau teman-teman mau tanya tentang pajak, silahkan tanya ke konsultan pajak Anda atau ke AR Anda atau ke Kring PPS ya, Kring PPS 1500008. Ingat itu guys. Telepon ke Kring PPS 1500008. Oke. Kenapa gue seneng? Karena akhirnya kita mendapatkan konfirmasi ya, kita mendapatkan konfirmasi bahwa siapapun yang ikut PPS, yang mau ikut PPS ya, yang selama ini mendapatkan SP2DK, maka dia boleh ikut PPS gitu. Jadi hari ini sudah dikonfirmasi dengan tegas oleh DJP bahwa siapapun yang sedang SP2DK yang belum pemeriksaan boleh ikut PPS gitu. Kenapa gue sedih? Kenapa yang bikin gue sedih adalah kenapa baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang dikasih tahu informasi seperti ini gitu? Harusnya dari kemarin, dari 3 bulan yang lalu gitu loh. Bikinlah statement ketika tanggal 29 Oktober Undang-Undang HPP berlaku, maka besoknya bikinlah statement. Semua yang SP2DK masih boleh ikut PPS sehingga nggak simpang siur di lapangan gitu loh. Sehingga nggak banyak orang yang udah jadi korban gara-gara SP2DK dipaksa bayar PPH, PPN dia bayar, akhirnya hangus duitnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap harus ikut PPS. Sedih sih, sedih. Tapi gue akan coba bacain guys. Ini dari berita di DTC ya. Di DTC News adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya di Indonesia. Oke. DJP pastikan wajib pajak penerima SP2DK tetap bisa ikut PPS, katanya. Waduh. Tanggal 6 Januari baru dikasih tahu. Udah berapa korban yang habis dihajar sama AR, maksudnya oknum gitu ya, oleh oknum gitu ya. Itu pun nggak benar-benar terjadi ya guys, itu hanya imajinasi gue saja, karena waktu itu gue berimajinasi ada oknum yang seperti itu gitu ya. Udah berapa banyak wajib pajak yang jadi korban, disuruh bayar, dipaksa bayar, diintimidasi, bayar, akhirnya hangus duitnya. Sedih. Oke. Wajib pajak yang menerima surat permintaan penjelasan atas data SP2DK ya, tetap bisa ikut program pengungkapan sukarela. Khususnya kebijakan 2, ya emang iya. Oke, penyuluh pajak Bapak Yuda Wijaya ya menjelaskan SP2DK bukanlah bagian dari pemeriksaan. Dengan demikian, wajib pajak tetap bisa ikut PPS meski menerima SP2DK dari DJP ya. Oke, kalimat ini harusnya sudah keluar 3 bulan yang lalu. Oke, ketika orang-orang ditembak sama SP2DK seluruh di mana-mana gitu ya. Seharusnya dulu sudah diungkapkan. Kenapa baru sekarang? Aduh. Dia bilang, kalau sebatas SP2DK, tentu wajib pajak bisa ikut PPS, katanya. Capek deh. Aduh. Oke. Yaudah ya, teman-teman yang sudah dapat SP2DK, sudah confirm ya, sudah confirm. Kalau masih dikejar-kejar oleh AR Anda, oleh oknum AR Anda, ya sudahlah. Lu kasih dia berita ini aja, guys. Ya. Terus gue mau update lagi satu hal. Ini gue bukan nakut-nakutin ya guys. Gue bukan nakut-nakutin teman-teman, tapi faktanya ternyata ada beberapa pemeriksaan yang terbit di bulan Desember. Bahkan sampai menjelang akhir Desember terbit pemeriksaan baru dan surat pemeriksaannya baru nyampe di wajib pajak di awal Januari ini. Gitu. Ini cilaka sih guys ya. Gila ya, gila. Menurut gue sih ini gila banget. Di Desember loh. Di Desember terjadi pemeriksaan, baru nyampe suratnya di awal Januari ini. Nah, gue bingung gimana ya. Di akhir-akhir Desember ada pemeriksaan terjadi, suratnya nyampe di Januari ini. Orang udah mau ikut PPS gitu loh. Terjadi pemeriksaan. Ampun dah. Oke. Terus ada lagi berita lain. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa
Dan ini gue lihat dari mata kepala gue sendiri, tapi di dunia Wakanda ya, di imajinasi gue ya. Ada orang sudah terbit pemeriksaan, sedang diperiksa. Ternyata PPS-nya lolos, bisa ikut PPS, dapat suket. Oke. Jadi buat teman-teman yang sedang diperiksa sekarang, coba deh lu ikut PPS. Siapa tahu Anda bisa ikut PPS. Gitu ya. Siapa tahu lu bisa terbit suketnya. Gitu. Nah, gue lihat sendiri guys. Gue lihat sendiri surat pemeriksaannya dan gue lihat sendiri suketnya terbit hari ini. Gitu. Oke. Nggak cuma satu orang. Nggak cuma satu orang. Ada beberapa. Gitu. Jadi, orang-orang yang sedang diperiksa, ada yang tidak bisa ikut PPS by system, ada yang lolos bisa ikut PPS. Nah, ini cuma ada dua kemungkinan. Oke, kemungkinan pertama adalah memang pemeriksaannya itu sudah dihentikan atau Anda kena prank gitu istilahnya. Atau yang kedua, sistem DJP-nya yang salah. Sistem DJP-nya yang salah mengenali status Anda, dikiranya Anda belum pemeriksaan. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Ini sangat-sangat berbahaya karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Nanti akan gue jelaskan di akhir gitu guys. Jadi, baru dimulai 6 hari sudah muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu loh. Orang yang seharusnya tidak bisa ikut PPS, tapi bisa ikut PPS. Gitu. Tapi orang sudah ikut PPS, bagaimana ceritanya nih? Jangan sampai lu batalkan PPS-nya. Wah, cilaka dong kalau gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di ujungnya. Sekarang gue mau update lagi mengenai PPS. Buat teman-teman yang ada STP, STP dan SKP itu beda ya. STP itu tagihan pajak atas denda terlambat bayar, terlambat lapor. Nah, kalau SKP itu surat ketetapan pajak hasil dari pemeriksaan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah ada STP, terus ikut PPS dan berhasil ikut PPS, apa yang terjadi dengan STP-nya? Nah, sampai hari ini gue nggak jelas. Tapi ini isu baru hari ini gue dengar ya. Apakah dia tetap harus bayar STP-nya? Atau dia biarin aja, cuekin aja, akan hangus gitu. Nah, ini belum jelas nih. Gue juga belum jelas di detail di PMK-nya juga nggak jelas. Gitu, guys. Jadi, tolong teman-teman wait and see aja dulu. Ya, wait and see, kita tunggu dulu kepastiannya seperti apa. Nggak usah buru-buru dibayar. Ya. Kalau belum tagih, nggak usah buru-buru dibayar. Gitu. Kita belum jelas nih, apakah dengan terbitnya suket PPS, maka STP menjadi gugur. Ini juga belum jelas. Oke, lanjut. Kalau teman-teman dulu nih, kisah waktu TA 2015, kalau Anda punya PT, mendirikan PT, Anda punya saham di PT itu, tapi uangnya belum disetor. Maka yang terjadi adalah lu punya saham dan lu punya hutang dong, hutang kepada PT. Oke, punya saham, punya hutang. Tapi dulu hutangnya hanya bisa diakui 50%. Itu jadi masalah besar waktu itu. Sehingga uang gua belum setor ke PT, maka gua harus bayar pajak atas 50% itu. Sekarang enggak. Sekarang ini kalau Anda punya harta dan hutangnya itu masih full, Anda boleh akui semua di kebijakan 2. Ya, terutama kebijakan 2 ya. Jadi bisa diakui semua. Gue tadi coba isi hartanya 100%, hutangnya 100%, sehingga yang kena pajaknya 0, ternyata bisa loh. Gitu. Ternyata memang secara sistem bisa gitu guys. Paham ya, benar-benar paham ya teman-teman mengenai saham. Terus mengenai emas ya. Ingatlah guys, video ini bukanlah saran profesional ya. Video ini hanyalah pendapat pribadi 100%. Dan Anda tidak bisa menjadikan video ini sebagai sarana atau pedoman bagi Anda ya. Oke, emas. Menurut gue ya, emas tuh ribet banget. Lu mesti ngitung kursnya, lu mesti ngitung harga emas antamnya per tanggal sekian, Aduh, kalau gue, udah deh, kita lapor uang tunai aja deh. Jadi lu tunaikan emasnya, nilai tunainya itu berapa, itulah yang dilapor ke PPS sebagai uang tunai. Gitu guys. Karena apa? Emas juga nggak akan ketahuan oleh pajak. Itu pendapat pribadi gue ya. Emas, uang tunai nggak akan bisa ketahuan sama pajak gitu. Jadi ya udah, lapor uang tunai aja deh, biar nggak usah bingung. Emas repot, nanti lu mesti hitung gramnya berapa. Terus LM, terus perhiasan, terus diamond dan sebagainya, itu ribet. Mending ditunaikan saja, nilai tunainya itu yang kita laporkan sebagai PPS. Oke. Tapi ini pendapat pribadi ya guys, ini bukan saran untuk Anda. Oke, kalau gue sih begitu. Gitu. Ya. Kalau Anda tolong tanyain ke kering PPS, tolong tanya ke AR atau ke konsultan pajak Anda. Terus, belakangan kan banyak sekali orang chatting gue. Orang chatting gue setiap hari ada berapa puluh orang gitu. Gue dengarkan, gue balas, gue chatting, gue ngobrol gitu. Intinya gini, banyak sekali orang
berusaha untuk mencari celah untuk mendapatkan tarif PPS yang lebih murah, atau dia nggak mau ikut PPS, akhirnya banyak cerita gitu loh. Ada orang cerita nabung dari kecil sampai sekarang, nilai kecil-kecil, terus kena PPS. Ada orang yang terima warisannya belum dilapor pajak, tapi masih kena PPS gitu. Ada cerita orang keluarganya susah, ada keluarganya bla 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 gitu, susah, terus harus bayar PPS sekarang gitu. Gue mau kasih tahu guys, bahwa semua cerita kita gitu tuh, semua cerita Anda itu nggak ada guna gitu, nggak ada guna. Karena gini, kembali lagi ke pertanyaan PPS. Pertanyaan PPS adalah, apakah harta yang sudah dilapor di SPT 2020 sudah benar atau belum? Cuma itu aja pertanyaannya. Sesimpel itu gitu loh. Tapi gitu. Jika sudah dilapor dengan baik dan benar, ya udah lu nggak usah ikut PPS. Tapi kalau belum dilapor dengan baik dan benar, sebaiknya lu ikut PPS. Gitu loh. Nggak usah dibikin cerita-cerita macam-macam. Oke? Nggak usah dibikin cerita macam-macam gitu loh. Kalau memang hartanya belum sesuai dengan yang sebenarnya Anda miliki, maka ikutlah PPS. Sesimpel itu, gitu. Bayar pajaknya. Memang sakit. Memang kali ini sakit banget bayar pajaknya. Tapi bayar, gitu. Oke? Karena semua cerita-cerita yang lu kasih tahu gitu kepada gua, ataupun ketika kasih atau ke petugas pajak, nggak ada guna. Kembali kepada prinsip PPS. Harta SPT 2020 sudah betul atau belum? Yang belum dilaporkan, masuk ke PPS. Sesimpel itu. Gitu, guys. Ya, jadi patokan PPS itu sangat-sangat simpel. Pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020. Oke, kita berdiri nih di hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020. Oke, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi setelahnya, nggak peduli. Oke, pada hari itu, tanggal 31 Desember 2020, apa bentuk dan nilai dari harta Anda? Apakah itu sudah dilapor semua di SPT? Kalau belum dilapor semua, saatnya ikut PPS. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu. Pokoknya 31 Desember 2020, harta yang dilapor sekian, yang realnya sekian, maka selisihnya harus kita lapor di PPS. Gitu, guys. Sesimpel itu. Ya, jadi kita nggak peduli harta ini dulu masih ada atau enggak, atau setelahnya ada atau enggak, atau sekarang sudah dicairkan dan sebagainya, nggak usah pikirin. Kita pikirin tanggal 31 Desember 2020. Di saat itu, ada yang belum dilaporkan, maka masuk ke PPS. Gitu, guys. Di saat itu, apa bentuk barang ini dan apa nilai, berapa nilai barang ini, masuk ke PPS. Gitu. Nah, kalau ada orang-orang yang merasa dirinya sudah benar, jadi ada orang komplain ke gue gitu. Dia sudah bayar pajak dengan benar. Ada penghasilan sudah bayar pajak dengan benar gitu. Terus hartanya dia lupa laporkan. Dan sekarang dia harus kena pajak gitu. Double dong. Ya jawaban gue enggak double. Lu nggak usah ke PPS gitu, nggak usah ke PPS. Silakan gunakan sarana yang namanya pembetulan SPT gitu. Ya, jadi jangan marah-marah. Karena ada yang kurang edukasi gitu kan. Nah, tapi kalau lu pembetulan SPT, lu khawatir diperiksa. Gitu kan? Kalau khawatir diperiksa, ya kembali ikut PPS. Kalau ikut PPS, bayar mahal. Kalau nggak mau bayar mahal, ya kembali ke pembetulan SPT. Sesimpel itu. Gitu. Ya. Kalau kita mau fair gitu, ya orang nggak usah ikut PPS. Kalau mau fair ya, bayarlah pajak dengan baik dan benar. Yang tarifnya bisa 30% itu. Gitu. Clear kan? Jadi, kalau lu mau fair, bayarlah pajak dengan baik dan benar. Maka SPT lu tidak akan ada masalah. Tidak perlu ikut PPS. Gitu. Itu kalau mau fair. Gitu ya. Petugas pajak ya, kalau gua bilang, petugas pajak itu lebih kejam dari semua orang yang paling kejam yang lu pernah ketemu di dunia ini. Percaya sama gua. Gitu. Oke, kenapa begitu? Karena mereka semua ini karyawan biasa, mereka semua ini bekerja berdasarkan hukum dan undang-undang dan peraturan yang berlaku, gitu loh. Bukan berdasarkan hati nurani. Tidak. Mereka dibayar sangat mahal untuk melakukan kewajibannya untuk mengikuti undang-undang yang berlaku, bukan pakai hati nurani. Oke? Kalau negara ini orang pajak itu pakai hati nurani, ya semua orang nggak bayar pajak, guys. Karena setiap orang punya berbagai macam excuse atau alasan untuk nggak bayar pajak gitu loh. Oke, jadi petugas pajak memang sejahat itu. Bukan jahat ya istilahnya. Gue ngomong gini supaya mudah lu pahami gitu ya. Memang sejahat itu, sekejam itu. Kenapa? Karena mereka ikutin aturan. Gitu guys. Karena aturannya ngomong seperti itu. Gitu. Nah, terus masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa dia mau menyiapkan uang tunai
yang sebenarnya nggak ada nih di PPS mau disiapkan untuk menjadi backup atau menjadi backingan atau untuk menjadi persiapan untuk di masa depan gitu. Jadi di masa depan dia masih berencana untuk menggelapkan pajak, kemudian uang hasil penggelapan ini seolah-olah sudah ada sejak PPS. Itu kan zaman dulu tuh, cerita zaman TA 2015 tuh. Ya, orang siapin uang tunai, dia bayar pajaknya semua, dia ikutin PPS, TA, dapatlah uang tunai ini bisa bertambah sampai sekarang-sekarang, jadi sehingga penghasilan dia nggak usah dilapor. Menurut gue ini udah nggak perlu, ya nggak perlu guys. Kenapa? Karena ke depan isi rekening bank kita akan ketahuan. Kalau isi rekening bank kita terbuka, maka semua transaksi kita yang sesungguhnya toh akan terbuka juga, gitu. Nah, kalau transaksi kita yang sebenarnya sudah terbuka, maka laporan pajak kita akan betul. Oleh karena itu kita tidak perlu backup dari PPS, gitu. Tidak perlu backup uang tunai dari PPS. Karena kan kita tidak berusaha menjadi orang yang menggelapkan pajak lagi. Gitu. Nggak perlu guys, ke depan kita jadi orang patuh. Jadi patuh, jadi jujur sama pajak, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kita kembali ke pemeriksaan yang berhasil ikut PPS. Apa yang akan terjadi? Ini sampai hari ini baru hari ini sih ada beberapa orang yang berhasil sedang pemeriksaan berhasil ikut PPS. Apa yang akan terjadi? Nah, suket ternyata bisa dibatalkan, guys. Memang ada pasal di undang-undang yang mengatakan suket bisa dibatalkan. Oleh karena itu, tadi siang gue telepon ke Kering PPS ya, 1500008. Gue tanya, gue diperiksa tapi gue dapat suket, bagaimana ini? Nah, orang pajaknya di Kering PPS tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Gitu. Dia bilang, gue tanya nih, emang ada pembatalan dengan membatalkan suket dengan alasan orang ini kesalahan sistem gitu loh. Sistem salah mengenali bahwa dia sedang diperiksa. Jawabannya nggak ada, memang nggak ada pasalnya gitu. Tapi dikembalikan lagi ke KPP katanya. Ya capek deh. Kalau ujung-ujung kembali ke KPP udah dah. Jalan buntu deh. Oke. Oleh karena itu mari kita baca guys. Mari kita baca undang-undangnya. Oke. Ini PMK sih. PMK 196 ya. Kita baca sama-sama guys. Supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Kita mau baca PMK 196 yang mengatakan tentang pasal pembatalan suket. Supaya teman-teman bisa clear. Gue juga bisa clear gitu. Ini bikin gue agak senang tapi sedih. Sedih lah istilahnya. Ya. Pasal 13. Dia mengatakan, dalam hal berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Diketahui ada ketidaksesuaian, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan teman-teman. Paham ya? Jadi, jika diketahui ada ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, maka Kepala KPP dapat menerbitkan pembetulan atau pembatalan surat keterangan. Oke, ini udah mulai serem kan? Pasal 13 ayat 2. Pembetulan yang dimaksud dilakukan dalam hal terdapat apa? Kalau pembetulannya, kesalahan penulisan dan atau kesalahan penghitungan dalam surat keterangan. Oke. Mungkin lu tulisnya deposito, tapi di keterangannya lu tulis emas, gitu. Itu salah, ya kan? Kesalahan penulisan. Maka Anda bisa diterbitkan surat pembetulan. Diminta untuk membetulkan atau klarifikasi. Boleh. Nah, yang ayat 3 nih, pembatalan. Ini yang sangat-sangat kita takutkan sekali ya, pembatalan ya, guys. Ini sangat-sangat ketakutan. Gua aja sampai mikir sampai malam gitu, sampai sekarang gue masih mikirin gini gitu. Pembatalan surat keterangan. Oke, pembatalan sebagaimana dimaksud itu dilakukan dalam hal ya. Wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kembali ke yang tadi. Jadi, gara-gara Anda mengungkapkan harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, bisa dibatalkan. Oke lah, tapi ini kan mungkin kecil kemungkinannya. Yang kedua, koma. Yang kedua, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 4, dan pasal 7 ayat 1 huruf D, atau wajib pajak tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini cilaka nih guys. Di sinilah gue bilang yang bikin gue sedih ya. Oke, pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 itu tentang pasal 2 ayat 4 itu adalah tentang harta itu untuk skema 1 untuk perolehan 1985 sampai 2015. Kalau ternyata setelah diteliti, diketahui harta itu bukan dalam area ini, maka bisa dibatalkan. Itu oke lah. Pasal 5 ayat 2,
pasal 5 ayat 2, itu untuk perolehan tahun 2016 ke 2020. Itu yang PPS skema 2. Ini juga kita bisa pahami. Kalau lu lapor harta yang lu lapor 2020 gitu, ternyata harta ini baru dibeli di 2021 atau 2015, maka ya wajar. Ini salah, fatal gitu ya. Nah, pasal 5 ayat 4 ini yang agak mengerikan gitu guys. Nah, pasal 7 ayat 1D sih nggak masalah, itu pencabutan permohonan. Pasal 5 ayat 4, kita baca nih guys. Pasal 5 ayat 4 ya. Ini. Wajib pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1, pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan. Ada 5 ketentuan, guys. 1, tidak sedang diperiksa. Oke, 2, tidak sedang bukper. 3, tidak sedang penyidikan atau tindak pidana di bidang perpajakan. 4, tidak sedang dalam proses peradilan. Jadi tadi tindak pidana sedang diadilkan. Tidak. Yang 5, tidak sedang menjalani hukuman pidana. Oke, ada 5. Yang pertama adalah tidak sedang dilakukan pemeriksaan. Di mana, which is, yang tadi itu, teman-teman yang tadi, tidak qualified. Tidak qualified. Oleh karena itu, suket Anda terancam dibatalkan. Kalau menggunakan pasal yang ini. Gitu, guys. Jadi, gue agak sedih sih. Sebenarnya sih, gue cukup yakin tidak akan terjadi pembatalan ya. Kenapa? Waktu di TA dulu, yang 2015, tidak ada satupun suket yang dibatalkan. Ya, waktu TA 15 dulu, tidak ada satupun suket yang dibatalkan. Kalau sekarang kita nggak tahu. Kita nggak tahu sih. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti ini ya. Ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan ketidakpastian hukum, guys. Sekarang gue punya suket nih. Terus gue lapor PPS, gue telanjangin diri dong. Gue laporin semua deposito, semua harta tabungan, gue lapor semua dong. Setelah gue lapor semua, minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, suket gue dibatalkan. Kan cilaka. Gue sudah buka diri semua, suket gue dibatalkan, gue dianggap tidak ikut PPS. Maka semua harta yang sudah gue laporkan adalah temuan di pemeriksaan. Cilaka dong, cilaka. Ini ketidakpastian hukum, ini berbahaya sekali guys. Ini gue nggak ngerti bagaimana cara kerjanya nanti ya. Mudah-mudahan nggak pernah terjadi ya guys. Ini kalau terjadi orang ribut. Kenapa? Orang jadi kehilangan trust, kehilangan kepercayaan terhadap DJP gitu loh. Gue sudah pegang suket nih, sudah ada nomor suketnya, gue dijamin oleh undang-undang. Berapa bulan kemudian dibatalkan suketnya, gue dianggap tidak ikut PPS. Wah, cilaka dong, cilaka bener kalau gitu. Oke, kita baca ya. Surat pembatalan atas surat keterangan pengungkapan harta bersih ya. Nah, ini ada suratnya nih. Kalau Anda dibatalkan, maka berlaku ada 4 hal dalam hal seperti ini. Hal pertama adalah suketnya dibatalkan. Dibatalkan dong. Oke. Yang kedua, terhadap WP itu dianggap tidak melakukan pengungkapan harta bersih. Dianggap lu nggak ikut PPS. Yang ketiga, terhadap wajib pajak tersebut tidak berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7. Jadi tidak berlaku semua. Semua yang sudah Anda dapatkan, yang namanya tidak dipidana lah, tidak diterbitkan SKP lah, tidak diperiksa lah, semuanya menjadi batal. Oke. Terus atas kelebihan pembayaran, jadi atas pajak yang sudah lu bayar, boleh lu ambil balik. Gitu. Nah, ini cilaka guys. Ini cilaka. Kalau ini terjadi, inilah jebakan Batman yang sesungguhnya gitu ya. Cilaka ini. Oke. Kita berharap sih mudah-mudahan nggak pernah terjadi ya seperti itu ya. Cuman gue sedih aja ada pasal seperti ini. Gue juga baru baca dengan detail hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang sedang ada SP2DK, saran gue segeralah buat PPS pertama Anda. Kalau Anda masih belum ready angkanya, lapor sebagian dahulu atau lapor kecil dahulu supaya SP2DK Anda mati dulu. Itu satu. Buat Anda yang sedang diperiksa, juga ajukanlah PPS. Ya, ajukanlah PPS. Kalau Anda gagal PPS berarti oke, sedang diperiksa. Tapi kalau PPS-nya berhasil diikutkan, ya sudah. Berarti kan Anda pegang suket. Tapi setelah pegang suket, nggak usah terlalu buru-buru bahagia dulu. Kita wait and see, guys. Oke? Wait and see. Tunggu dulu. Bagaimana perkembangannya? Kita lihat. Jangan sampai Anda sudah telanjangi semua, lu laporin semua, tiba-tiba gara-gara sebuah alasan dan sebagainya, suket Anda bisa dibatalkan. Itu cilaka sekali, guys. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Jadi, kita tunggu dulu deh, guys. Kita tunggu dulu kepastian hukumnya ya. Jangan sampai orang mendapat ketidakpastian hukum, terus suket dibatalkan, dan semuanya dianggap batal, dia mesti bayar PPh seperti biasa. Waduh, ini cilaka 12 ini. Ya, oke. Oke guys, itu aja sih. Kalau teman-teman punya profil yang agak berisiko, saran gua sih segera lapor PPS Anda hari ini. Kenapa?
bisa aja besok pagi datang sebuah surat yang namanya SP2 ke rumah Anda. Ya, dan ada yang mengalami itu, sudah beberapa orang ternyata hari ini tiba-tiba dapat surat pemeriksaan di awal Januari, pemeriksaannya di Desember. Gila kan? Gila, Ki. Oke, itu guys. Kalau teman-teman masih ragu-ragu, mending lapor PPS segera. Yang formalitas dulu nggak apa-apa, supaya matiin SV2DK, supaya tidak ada pemeriksaan lagi. Kalau sudah diperiksa, coba aja ikut PPS-nya. Itu guys. Dan kita wait and see. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan kedepannya ada kejelasan hukum ya mengenai kasus pembatalan ini. Jangan sampai orang mengalami pembatalan suket padahal dia sudah ikut PPS gitu. Itu sangat beresiko, sangat berbahaya, sangat mengerikan lah buat kita semua sih. Ya, ini bukan nakut-nakutin ya, tapi ini bisa terjadi karena sudah ada pasalnya gitu. Oke guys, itu ya teman-teman hari ini. Semoga membantu ya. Nanti akan gue update lagi untuk PPS ini. Terima kasih, sampai jumpa.